Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ananda Cikalasana. Di video kali ini kita akan menentukan luas permukaan dengan metode BET, yaitu dari data analisis instrumen. Dimana sebelum kita menentukan luas permukaannya, kita mencari terlebih dahulu penurunan rumus dari metode BET ini. Oke, di sini metode atau teori BET ini tuh merupakan kelanjutan dari teori Langmuir yang dikembangkan oleh Irving Langmuir. Nah, metode BET juga merupakan metode pengukuran luas permukaan spesifik suatu material dengan cara mengadsorpsi suatu gas ke permukaan material. Metode ini digunakan untuk permukaan yang datar dan tidak memiliki batas dalam setiap layer. Nah, di sini ada teori Langmuir dan teori BET, di mana teori BET ini tuh merupakan kelanjutan dari teori Langmuir. Nah, teori Langmuir ini tuh yang pertama merupakan padatan memiliki energi adsorpsi yang seragam untuk setiap adsorbat. Lalu menghubungkan adsorpsi monolayer molekul gas adsorbat pada permukaan padat dengan tekanan gas media di atas permukaan padat pada suhu tetap. Nah, adsorbat juga digunakan biasanya yaitu gas argon, kripton, atau nitrogen. Nah, setiap satu situs aktif hanya dapat ditempati oleh satu partikel. Nah, sedangkan kelanjutan dari teori Langmuir atau teori Beten itu molekul gas yang terabsorpsi pada padatan berlapis-lapis. Nah, lalu lapisan adsorpsi yang berbeda tidak berinteraksi dan dapat diterapkan pada setiap lapisan. Nah, jadi teori BET ini tuh melanjutkan gitu dari teori Langmuir ini. Oke, di sini kita langsung saja ke cara kerja BET. Di sini cara kerja BET itu yang pertama, gas nitrogen yang diketahui dengan pasti jumlahnya dilepaskan secara bertahap ke dalam sampel. Nah, tahap ini tuh terjadi absorpsi secara merata. Lalu yang kedua, pengamatan terhadap tekanan dilakukan dengan memantau proses adsorpsi. Yang ketiga, setelah lapisan adsorpsi ini terbentuk, sampel dikeluarkan dan dipanaskan sampai nitrogen yang terabsorpsi dilepaskan dari padatan. Lalu yang terakhir, diukur luas permukaannya. Nah, di sini cara kerjanya kita mengambil contoh dari gas nitrogen. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumus penentuan luas permukaan dari metode BET ini. Pada dasarnya, rumus dari penentuan luas permukaan dengan metode ini tuh yaitu sama dengan 1 per V dikali V0 per V dikurangi 1 sama dengan 1 per Vm kali C ditambah C dikurangi 1 per Vm kali C dikali P per P0, di mana V itu merupakan volume gas nitrogen yang terabsorpsi pada tekanan relatif tertentu, lalu Vm itu adalah kapasitas monolayer atau volume gas yang terabsorpsi pada keadaan STP, dan C itu merupakan konstanta BET. Lalu di sini tuh ada disubstitusikan pada persamaan linear, yaitu dari rumus penentuan luas permukaan ini, dimana untuk disubstitusikan pada persamaan linear ini tuh menggunakan rumus Y sama dengan mx plus C. Nah, di sini Y-nya itu sama dengan 1 per V dikali P0 per P dikurangi 1, dan X-nya itu sama dengan P per P0. Nah, di sini berarti ini tuh merupakan Y-nya dan ini merupakan X-nya. Lalu di sini ada intercept atau C dan slope atau M, dimana interceptnya itu yaitu 1 per Vm dikali C dan slope-nya itu sama dengan C dikurang 1 per Vm dikali C. Nah, ini berarti interceptnya dan ini berarti slope atau garis linearnya. Selanjutnya menghitung Vm, yaitu dimana Vm itu tuh merupakan rumus dari intercept dan slope, yaitu dimana rumus itu berbanding terbalik dengan intercept dan slope ini, dimana Vm sama dengan 1
dibagi C ditambah M. Nah, sedangkan untuk rumus luas permukaannya yaitu S sama dengan Vm dikali Na. Na ini merupakan bilangan Avogadro dikali A. A ini merupakan luas permukaan yang ditempati satu molekul gas. Nah, dibagi volume STP. Nah, di sini volume STP itu merupakan ketetapan yang biasanya pada BET itu yaitu pada rentang 22,414 liter. Nah, mungkin inilah rumus penentuan luas permukaan metode BET, di mana sebelum kita mengaplikasikan perumus ini, kita harus mengetahui penurunan rumusnya agar kita tidak salah untuk mencari luas permukaan dengan metode BET ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.